Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update masalah beberapa altcoin dan Bitcoin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan teman-teman yang mau donasi, linknya di deskripsi ya untuk Saweria. Dan jangan lupa yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Dan mau request koin-koin apapun ya di exchange apapun, nanti tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacakan di video berikutnya ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin ya. Sesuai analisa aku kemarin, Bitcoin akan turun kan. Nampaknya sih bisa dalam untuk bulan ini kalau dibaca chatnya dari kemarin-kemarin ya. Ya udah, kita langsung ke buka TF 1 jam ke depan ya. Kita buka indikator Bollinger Band. Seperti biasa ya, indikatornya seperti yang aku pakai, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan ini Bitcoin ya, Stochastic RSI nya datar dari bawah bisa naik, MACD pasti ngikutin, minimal naik. Ini untuk time frame 1 jam ya, nggak tahu kalau di belakang-belakangnya TF2 sampai 1W ya. Kalau di set 1 jamnya dia mau koreksi, mau naik, tapi kayaknya sih nggak tinggi ya. Minimal naik di sini di 446 sampai ke sini kayaknya. Di 448, tapi kalau bisa nabrak parabolic SAR malam ini 4487 ya, ini kayaknya 4488 ya, bisa ke sini 450, tapi kayaknya agak berat. Kita buka TM 2 jam ke depan ya. Di 2 jam ke depan juga akan naik. Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Seperti yang aku bilang tadi, minimal naik di sini 446, lalu bisa ke 447. Kalau nabrak parabolic SAR di TM 2 jam ke depan ini 448 bisa ke sini. Nih 450 sampai 451 ya, itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan ini malah mau bikin koreksi lagi ya. Karena Stochastic RSI-nya masih kencang ke bawah, MACD pasti mengikutin, dan moving average itu juga mau turun ya. Minimal turun ke sini di TF 4 jam ke depan ya. Di 444, lalu bisa ke 442, lalu ke 4419. Paling dalam bisa di sini nih. 435 atau 436. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Di TF1D kita cek. Nah, di TF1D juga Stochastic RSI-nya udah mulai bengkokkan ke bawah ya. MACD pasti mengikutin, dan parabolic SAR juga lagi di bawah. Kalau si candle ini nabrak parabolic SAR di 436 bisa dalam ya. Tapi kita cek dulu minimal turunnya ke berapa. 445 minimal turun. Lalu ke 437, bisa ke 413, paling dalam di 370-an. Itu TF1D ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D ini malah sebenarnya Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD lagi di bawah, tapi belum ada bengkokan untuk naik ke atas ya. Karena dia nunggu konfirmasi dari TF-TF sebelumnya tadi. Ya seperti yang aku bilang, bulan ini bulan merah ya intinya. Ya paling dalam bisa di 370 sampai di sini nih di TF 3D nih. Bisa di 300-an, bahkan bisa di 200-an ini ya, di 245 sampai 243 ya. Mudah-mudahan aku salah, dan itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, di TF1W ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Tapi ini ada tapinya ya. Tapi kalau di TF-TF sebelumnya tadi sampai dia di TF1W ini bisa jebolin parabolic SAR di 420 ya, bisa dalam. Bisa ke 320 sampai ke 200-an tadi ya. Nah, ini di TF2W kita cek. Di TF2W Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, belum ada tanda-tanda untuk ke atas ya. Masih kuat ke bawah, MACD pasti mengikutin. Sama ini kalau dia bisa nabrak parabolic SAR ini kayaknya kalau nggak di awal bulan depan atau di akhir bulan depan ya ini. Kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di 329, ya bisa ke sini di 250-an tadi yang kata aku ya. Bahkan mungkin bisa lebih dalam ya, mudah-mudahan aku salah. Dan itu juga bertahap ya. Nah, di TF1M ini
sebenarnya bagus ini. MACD masih hijau kedua, stochastic RSI masih kuat ke atas, tapi dia mau buang volume dulu, harus koreksi ya. Walaupun moving average ini kuat naik. Ya seperti aku yang bilang tadi, minimal turun ke 364, lalu 311, lalu ke 230-an nih. Kalau kayaknya di 230 sampai 250 ya paling dalamnya, nanti BTC ini koreksi baru bisa naik. Lalu kita next koin ya, yang teman-teman request di video kemarin itu entah fill atau file ya. Kalau di mungkin fill ya, kita langsung cek fill ya, karena teman-teman ada yang kemarin request fill. Entah fill atau file, aku juga kurang paham, tapi yang aku tahu fill. Mungkin ada koin lain karena dia nggak dikasih keterangan di exchange apa kayak gitu ya. Kita buka advance chartnya untuk fill ya. Untuk fill kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, untuk teman-teman ya yang mau tahu caranya gunain 5 indikator ini, ada di video short saya ya. Nanti cek aja, pelajarin. Kalau ada yang belum tahu nanti bisa tanya ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini fill ini udah ada mulai bengkokan di stochastic RSI-nya, mulai bengkokan ke bawah ya. Walaupun si MACD sama moving average-nya bagus, tapi ini harus koreksi ya. Minimal koreksi ke sini. Ke 57836 paling dalam di sini nih. Di 56482 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan fill bagus ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin. Minimal naik. Nih kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di sini nih. Di berapa ini ya? Ntar. Nah, di 60500 bisa ke sini ke 61 dan bisa ke sini ke 62 ya. Itu tuh TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan itu stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Ini agak bagus lah ini intinya. Nah, kalau bisa nabrak parabolic SAR di TF 4 jam ke depan ini 60.200 lah. Bisa naik ke sini ke 61.500, lalu bisa ke sini ke 62.900, bisa ke 63.900, paling tinggi di sini di 66. Tapi jangan ambil harga yang paling tinggi ya. Kita ambil pertengahan aja asal profit gitu loh. Nanti takutnya nyangkut karena BTC-nya tidak sehat. Karena semua berpengaruh di BTC ya. Kalau BTC down semua ikut down, chart berubah. Makanya aku selalu ngupdate video, aku duluin BTC ya. Ya, kita langsung ke TF1D untuk fill ya. Di TF1D stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga lagi ke bawah, minimal turun ke sini. Ini balik lagi ke 55. Ke berapa ini? 54900 paling, lalu ke sini 49500 paling dalam bisa di 46.000 ya. Untuk TF1D kita cek untuk TF3D. Di TF3D juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikuti, dan si chart ini udah nabrak parabolic SAR ya. Tinggal turun dalam aja di TF3D ini. Minimal turun di sini di 54, lalu bisa ke 46, paling dalam di 32. Jadi kalau mau buyback di 32 sampai 46 ya untuk fill ya. Kita cek untuk TF1W nya. Nah, di TF1W juga nampaknya agak mau dalam lagi nih ya. Stochastic RSI nya udah bengkok ke bawah, MACD pasti mengikuti. Untuk resist dan supportnya nggak bisa aku tunjukin karena chartnya terlalu kecil ya. Kita next ke TF2W ya. Di TF2W stochastic RSI juga kayak gitu, mau ke bawah, MACD pasti mengikutin. Dan sekali lagi mohon maaf untuk indikatornya untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena bisa dilihat sendiri, intinya terlalu kecil ya. Nah, di TF1M nya ya, stochastic RSI nya bisa dilihat sendiri masih ada bengkokan mau ke bawah ya. Berarti ini bisa turun. Jadi kalau mau buyback di 32 sampai 46, kalau bisa lebih
lebih murah lagi dari 32.000 baru buy untuk di hold ya. Next kita koin selanjutnya itu tadi VRA ya. VRA itu juga koin requestan teman-teman ya di video kemarin ya. VRA. Jadi teman-teman kalau mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, jangan lupa dikasih keterangan exchange mana ya. Nah ini Vera ya. Kita cek untuk Vera. Kita buka indikatornya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator ya. Bollinger Band. MACD. Moving average ya, seperti biasa ya, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini Vera ini stochastic RSI-nya masih ngarah ke atas ya. MACD masih kuat juga, moving average juga mau naik. Minimal naik ini si Vera ke sini nih. Ke 67, lalu bisa ke 68, ke 69, paling tinggi di 70 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga Vera ini bagus ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD mengikutin, moving average juga pasti mengikutin. Minimal naik ke 67, lalu bisa ke, kalau nabrak parabolic SAR di 68 bisa ke 69 sampai 72. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah, ini sama aja ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin, moving average juga pasti mengikutin. Minimal naik sama 67, kalau dia nabrak parabolic SAR di 68 ke 70, lalu ke 71, 72, paling tinggi di 72 ini ya. Kita cek untuk TF 1D ya. Di TF 1D ini malah stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin, dan juga udah nabrak parabolic SAR ya. Minimal turun ke sini nih di TF 1D. Mungkin di akhir minggu ini nih, di Sabtu Minggu nanti. Minimal turun ke 63, lalu ke 61, paling dalam di 57. Itu untuk TF 1D ya. Kita cek untuk TF 3D, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Minimal turun nih di berapa ini? Ntar ya. Di 60. Lalu bisa ke 57 atau 58, paling dalam bisa di 30-an ya. Malah bisa ke ya 30-an. Jadi kalau mau buyback di 30 sampai harga 40 atau 50 ya. Itu untuk TF 3D. Kita cek untuk TF 1W VRA. Nah, VRA ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD datar ini sebenarnya. Jadi nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya baru bisa naik. Nah, untuk supportnya dan resist nggak bisa aku tunjukin, yang pasti bisa nggak sih ngeliat ininya dulu ya. Kita lihat. Nah, kalau dia di bulan depan bisa nabrak parabolic SAR di 92, dia bisa moon ya. Mudah-mudahan nyampe, dan itu bertahap ya. Nah, di TF 2W juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin seperti yang aku bilang tadi. Ini kita lihat supportnya dulu ya. Di 48, di 30 berapa ini? Di 27. Jadi kalau mau buyback di 27 sampai 50, kalau bisa lebih dalam lagi ya. Kalau mau di hold bagus kalau udah ada harga rendah ya. Nah, di TF 1M nya mohon maaf ya, untuk indikatornya nggak bisa dilihat, aku nggak berani berspekulasi, nanti si malakama ya. Si malakama buat aku dan teman-teman juga ya, nanti beli malah nyangkut. Nanti aku yang disalahin ya. Koin selanjutnya itu yang di request teman-teman kemarin, ZIL ya. Kita cek untuk ZIL. Kita buka indikator advance chart-nya untuk ZIL ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator ya ZIL. Bollinger Band. MACD. Moving average. Parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya.
Nah untuk TF 1 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD mengikutin. Walaupun ini BTC si stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah ya. Mudah-mudahan bisa naik, tapi ini nggak akan tinggi naiknya, paling ke sini nih. Ya minimal naiknya nih aku tunjukin dulu ke 288. Lalu ke 294, paling tinggi di sini nih. Di 305 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di 2 jam ke depan stochastic RSI ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Tapi nggak akan tinggi, sama aja ini. Minimal ke 288, 294, 305, paling tinggi di 310. Itu untuk TF 2 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin, dan masih belum ada bengkokan ya untuk MACD untuk ke atas ya. Untuk support paling dalamnya di TF 4 jam ke depan ini di sini nih, di 277. Kita cek untuk TF 1D nya ya. Di TF 1D stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin. Ini kayaknya agak dalam ini nih, minimal turun di sini. Nah ini masih di support ya. Kalau jebol ini support di 278, bisa ke sini ke 253, ke 246. Itu untuk TF 1D. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D juga stochastic RSI mulai ke bawah ya, MACD mengikutin. Minimal turun 256, 234 sampai 229 ya. Kita cek untuk TF 1W nya. Di TF 1W juga stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Untuk MACD pasti mengikutin. Untuk supportnya nggak ada ya, belum ada supportnya. Kita cek dulu untuk TF 2W. Nah di TF 2W juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikutin ya. Nah, jadi kalau mau buybacknya si ZIL ini ya, minimal turun di situ 75. Ini bisa bukan 75, 180. Minimal turun di 258. Paling dalam nih ZIL di 206 atau 180 ya kalau mau buyback. Dari harga 180 sampai 206 ya kalau mau buyback ZIL ya, untuk di hold sampai 2024. Kita cek untuk TF 1M nya. Di TF 1M stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti ngikutin ya. Sama pasti ini nih support paling dalamnya di sini nih. Nih di 200 sampai berapa ini? 180-an, 167, 180. Kita next koin ya. Satu koin yang aku random aja. Yang aku random NIR ya. Udah di video kemarin udah NIR nih kalau nggak salah. Kita koin lain aja ya. Di video kemarin kan udah NIR tuh kalau nggak salah. Kita cek LDO aja ya. Kita buka dulu LDO. Mohon maaf ini agak lama ya, karena aku nggunain pakai HP, nggak pakai komputer atau laptop. Soalnya kalau aku buat konten pakai komputer atau laptop suaranya kecil. Nah itu jadi aku nggak pakai ini. Dan untuk teman-teman yang mau mau kirim donasi, linknya ada di deskripsi untuk Saweria, untuk beli mic lah kalau jadi bikin konten dari komputer ya. Kita LDO tadi nih. Dan untuk teman-teman yang mau minta bacakan chat koin apa, jangan lupa dituliskan di exchange apa ya. Nanti aku insya Allah aku bacain. Dan kalau mau teman-teman minta ajarin untuk belajar trading di feature atau apa, tulis aja di kolom komentar, nanti aku bikinin videonya ya. Ya udah kita buka advance chartnya LDO ya. Kita buka TF 1 jam ke depan LDO. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan LDO ini stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin.
Untuk supportnya belum ada ya. Ini masih disupport sebenarnya. Kalau ini jebol pasti bisa lebih dalam. Pasti ini lebih dalam sebenarnya. Nah, ini di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI yang ada ke bawah. Tadinya mau naik nggak jadi ini. Dia harus turun lagi. Untuk supportnya belum bisa aku tunjukin ya. Nah, di TF 24 jam ke depan ini stochastic RSI yang arah ke atas. MACD masih belum ada bengkokan untuk ke atas. Dan si stochastic RSI bisa dilihat sendiri ada bengkokan mau dikit ke bawah ya. Ini lagi juga di support ya. Kalau jebol support ini bisa ke sini 25700, bisa ke 24900. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin ya. Nah, ini kalau mau buyback di 22, tapi belum tahu nih, kita cek untuk TF3D. Di TF3D ya, mohon maaf juga indikatornya nggak bisa dilihat. Yang pasti ini kalau mau buyback jangan di harga 20 ribuan ya. Jadi kalau mau buyback itu di harga belasan ribu atau 10 ribu. Kalau bisa 10 pecah 10 ribu ya. Kalau mau di hold karena koin ini baru listing ya. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.